Budgeting adalah ilmu penting yang harus kita terapkan agar kehidupan finansial kita jadi lebih terkontrol dan jadi jauh lebih baik lagi, terutama di saat-saat resesi ekonomi seperti ini, di mana kita harus sangat-sangat berhati-hati dan harus tetap mengontrol segala pengeluaran yang timbul untuk dapat berhemat dan dapat survive di masa-masa seperti ini. Video ini akan membahas bagaimana cara mengalokasikan anggaran per bulannya setiap kita mendapatkan income bulanan. Dan alokasinya itu berupa persentase, karena tidak peduli income Anda jumlahnya berapapun, selama kita mengalokasikannya dalam bentuk persentase, maka ini berlaku general. Yang pertama, alokasikan 60% pendapatan Anda maksimal untuk kebutuhan hidup satu bulannya, basic necessity. Ini sifatnya itu selalu ada, terus berulang, tiap bulan selalu harus bayar, yaitu untuk biaya makan, tempat tinggal, cicilan rumah, asuransi, internet, listrik, dan lain-lain, yang mana harus dibayar tiap bulannya. Nilainya maksimal harus 60% dari total income Anda. Yang kedua, alokasikan 10% dari income bulanan Anda tiap bulannya untuk tabungan dana darurat. Dana darurat sangat-sangat penting di situasi seperti ini, yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Tiap bulan Anda sisihkan 10% dari income Anda taruh di rekening terpisah yang nggak boleh dipakai, nggak boleh disentuh, nggak boleh digunakan sama sekali. Itu ditabung terus-menerus sampai tabungan tersebut bisa nge-cover 3 bulan kebutuhan hidup Anda. Terus setelah dananya terkumpul untuk kebutuhan hidup selama 3 bulan, Anda masukkan ke deposito. Jadi supaya Anda mendapatkan income. Jadi dana darurat Anda bisa menghasilkan income dan tahan inflasi. Selanjutnya, Anda tetap harus mengalokasikan 10% ini. Bedanya bukan lagi untuk dana darurat, tapi Anda gunakan untuk tabungan pada saat Anda ingin membeli sesuatu. Misalnya Anda nabung butuh untuk beli laptop baru, atau beli handphone baru, atau mobil baru. Apapun itu yang mana Anda membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup besar, Anda gunakan dari pos ini. Ingat, hanya boleh digunakan setelah dana darurat terkumpul. Yang ketiga, Anda sisihkan lagi 10% dari income bulanan Anda yang Anda poskan untuk kebutuhan investasi. Jadi kalian bisa masukkan ke saham, reksadana, forex, apapun itu yang nantinya itu bisa menjadi aset untuk Anda yang bisa menghasilkan income tambahan. 10% ini juga bisa kalian gunakan apabila kalian ingin memulai side hustle, income sampingan. Jadi misalnya kalian mau memulai bisnis baru, mau jualan online, perlu modalnya dapatnya dari mana? Kalian nabung dari menyisihkan 10% income bulanan Anda. Dari sinilah setelah terkumpul, kalian bisa gunakan untuk bisnis sampingan kalian. Yang keempat, sisihkan 5% dari income bulanan Anda untuk kebutuhan edukasi, leher ke atas, untuk otak Anda. Sisihkan 5%, kalian tabung, bisa kalian gunakan untuk beli buku, ikutin course, ikut workshop, ikut seminar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan Anda agar Anda bisa lebih hebat lagi dalam menemukan peluang untuk digunakan agar kalian bisa mendapatkan income tambahan jadi makin besar lagi. Ini sangat-sangat penting supaya kita harus continuously growing. Kita harus selalu berkembang. Yang kelima, sisihkan 5% dari income bulanan Anda untuk charity, untuk bersedekah. Ingat ya, kita jangan cuma investasi ke duniawi, kita juga harus investasi kepada Tuhan. Percaya deh, kalau misalnya kalian rajin bersedekah, nantinya kalian akan dapat income tambahan yang dari tempat kalian tidak duga-duga sama sekali. Dan dengan bersedekah, kita juga menjadi feeling good about ourselves gitu. Jadi kita jadi memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Yang keenam, yang terakhir, alokasikan 10% terakhir dari income Anda untuk kebutuhan bermain, play ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kebutuhan tersier seperti makan di restoran yang mahal, nonton bioskop, dating, lain-lain. Pokoknya ini kalian anggarkan 10% dari income bulanan Anda, dan tujuannya itu untuk dihabiskan ya. Jadi jangan pelit, karena ini berguna banget untuk melepas stres gitu. Dengan kita tidak memiliki stres lagi, kemampuan otak kita dalam berpikir mencari peluang jadi jauh-jauh lebih tinggi. Terus ada momen-momen di mana kita diharuskan untuk membayar di depan. Ada peluang-peluang seperti diskon atau installment yang hanya muncul di saat-saat tertentu yang harus diambil saat itu juga agar kita bisa mendapatkan manfaat diskonnya tersebut. Semisal ada promo laptop
atau handphone, diskon 30%. For example ya, dan ini harus diambil sekarang. Namun alokasi tabungan yang udah kita anggarkan itu belum cukup, tapi kita udah pengen banget. Gimana caranya? Kalau saya dihadapkan di situasi seperti itu, maka saya akan mengambil program loan, cicilan melalui pembiayaan bank, bisa dari kartu kredit atau cicilan dari merchant dan sebagainya. Tapi Anda harus ingat, beban cicilan per bulannya Anda harus hitung, harus sesuai dengan porsi alokasi anggaran bulanannya. Jadi misalkan Anda mau beli handphone, yang mana cicilannya itu Anda harus hitung, harus maksimal 10% dari income bulanan Anda. Karena kita udah sepakat untuk mengalokasikan tabungan untuk membeli handphone adalah sebesar 10% dari income bulanan kita tiap bulannya. Begitu juga dengan apabila Anda mau beli rumah, KPR, mobil, dan lain-lain. Begitu juga dengan kelas workshop atau seminar yang Anda pengen banget ikuti karena ilmunya itu sangat penting untuk progres Anda ke depannya. Namun alokasi 5% tabungannya itu masih belum tercapai. Lagi-lagi kalian gunakan instrumen pembiayaan dari pihak ketiga. Dan lagi-lagi pastikan bahwa cicilan per bulannya adalah maksimal sebesar 5% dari income bulanan Anda. Itulah tadi tips budgeting dan alokasi anggaran income per bulan versi saya yang bisa mungkin kalian terapkan atau kalian modifikasi. Yuk di komen apabila saya ada yang kelewatan atau kalian mau share tips budgeting versi kalian agar kita bisa bahas bareng. Juga video ini yuk di like, di share, di subscribe channelnya agar bisa dapat menjangkau lebih banyak orang lagi, dan see you on the next video.